Baik, di sini ada kegunaan asuransi. Risk transfer dapat diartikan sebagai mekanisme pengalihan risiko asuransi yang tidak pasti terjadinya dan dapat menimbulkan kerugian. Individu atau badan usaha dapat mengalihkan risiko asuransi. Common pool. Pool dikenal pertama kali dalam asuransi laut atau marine insurance, yang cara kerjanya berbeda dengan pool melibatkan kontribusi yang dilakukan oleh para anggota setelah terjadinya suatu kerugian. Equitable. Ada yang premium. Equitable premium adalah penentuan metode yang tepat untuk besaran kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang berdasarkan tingkat risiko dan jenis objek pergantungannya. Fungsi subsidiary terdiri dari fungsi pendorong asuransi atau stimulus of business, fungsi pencegahan dan kontrol kerugian atau prevent and control of loss, manfaat sosial atau social benefit, dan terakhir tabungan atau saving. Ada juga yang multifungsi. Jika Anda memahami pengertian asuransi secara mendasar, karena selain untuk memberikan perlindungan, asuransi juga dapat memberikan fungsi yang sangat luas. Berikutnya cara kerja perusahaan asuransi. Peran perusahaan asuransi mencakup penetapan harga premi, menentukan cakupan, yaitu kompensasi, menandatangani kontrak asuransi, pengumpulan premi, mengelola klaim atau janji. Berikutnya di sini klaim asuransi. Pengajuan klaim asuransi. Ada 4 hal berikut saat mengajukan klaim polis asuransi Anda atau ke keluarga. Yang pertama, pastikan polis asuransi perlindungan yang diajukan dalam keadaan aktif. Berikutnya, pastikan Anda mengajukan klaim maksimal 30 hari setelah kejadian. Berikutnya, lengkapi formulir dan dokumen klaim yang diperlukan. Berikutnya, isian pada formulir klaim harus asli, sedangkan dokumen pendukung lainnya diperbolehkan menyertakan dokumen fotokopi yang telah dilegalisir. Klaim asuransi atau ada yang reguler. Yang pertama ini adalah reguler. Pertama, nasabah mengajukan klaim dengan cara mengirimkan formulir dan dokumen klaim melalui kurir pos atau portal, datang langsung ke kantor pusat atau kantor cabang perusahaan asuransi yang dituju. Kedua, perusahaan asuransi menerima dan memeriksa formulir serta dokumentasi. Yang terakhir itu juga nasabah menerima SMS pemberitahuan formulir dan dokumen klaim telah diterima perusahaan asuransi. Yang keempat, nasabah menerima pemberitahuan keputusan klaim melalui klaim diterima bisa dari SMS, klaim ditunda itu dari SMS atau email, atau akan ditelepon jika diperlukan. Klaim ditolak, yaitu email atau surat. Jika klaim diterima, nasabah menerima SMS pemberitahuan pembayaran dana klaim. Yang keenam, pembayaran dana klaim diterima nasabah. Yang ini adalah klaim asuransi atau prosedur speedy claim. Speedy claim merupakan proses klaim yang hanya membutuhkan waktu bisa 30 menit untuk keputusan klaim rawat inap, 45 menit untuk keputusan klaim meninggal dunia. Yang pertama itu nasabah mengajukan klaim dengan cara datang langsung ke kantor pusat dan kantor cabang perusahaan asuransi dengan membawa formulir serta dokumen yang dibutuhkan. Kedua, perusahaan asuransi menerima dan memeriksa formulir serta dokumen klaim nasabah dalam waktu 30 atau 45 menit jika memenuhi syarat proses speedy claim. Yang ketiga, nasabah menerima pemberitahuan keputusan klaim dalam waktu 30 atau 45 menit dari customer service. Keempat, pembayaran dana klaim diterima nasabah. Ada 2 jenis fasilitas speedy claim dengan syarat sebagai berikut. Speedy claim yang melalui rawat inap dan speedy claim meninggal dunia. Jenis asuransi. Apa saja jenis-jenisnya?
Baik, di sini ada asuransi menyediakannya setelah kematian dan yang lainnya bisa kemungkinan tergantung untuk mengklaim dana sebelum kematian. Asuransi asuransi jiwa dapat dibeli kepentingan diri sendiri dan atas nama-nama tergantung atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Itu yang dinamakan asuransi jiwa. Contohnya itu seperti Prudential, BRI Life, Panin Life, Alliance, dan sebagainya. Berikutnya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tergantung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab sakit tergantung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi atau cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Contohnya seperti salah satu yang paling sering dipakai orang Indonesia adalah BPJS. Berikutnya asuransi kendaraan. Asuransi yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain dan atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tergantung. Bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung jika benar-benar mengalami kecelakaan. Contohnya seperti Astra, yang merupakan asuransi kendaraan. Berikutnya asuransi bisnis, yaitu perusahaan asuransi yang biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis, seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Contohnya itu AXA. Asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atau kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek atau biasanya sekitar 1 tahun. Contoh perusahaannya itu ada AAUI atau bisa dibilang Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Ada juga asuransi umum. Jenis-jenisnya itu ada yang pertama itu social insurance atau jaminan sosial. Asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan tua. Voluntary insurance atau asuransi sukarela, yaitu asuransi pemberian proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko yang mungkin muncul akibat unexpected event, yaitu seperti mega insurance. Ada contohnya juga seperti mega insurance. Berikutnya ada asuransi liability. Asuransi liability biasanya untuk yang acara-acara event gitu seperti konser. Ya, penjelasannya di sini asuransi event liability biasanya digunakan pada saat event berlangsung, mengadakan suatu event, dan lain-lain yang masih berhubungan dalam event. Jaminan ini berlaku untuk orang ketiga dan penonton atau peserta yang mengalami cedera atau luka-luka. Contoh yang bertanggung jawab di sini adalah Asura. Asuransi pengisi acara, yaitu pelaku asuransi pertanggungjawaban melindungi Anda, melindungi dari hal yang tidak diketahui yang meminta asuransi oleh suatu venue atau klien yang mempekerjakan Anda untuk suatu acara. Sebagai pemain atau penghibur, apapun bisa terjadi selama pertunjukan tersebut dimulai. Contohnya itu seperti Anthony Insurance Service. Asuransi properti event, yaitu peralatan di berbagai acara berkisar dari meja dan kursi hingga sistem audiovisual dan komputer yang canggih yang semua merupakan tanggung jawab seseorang. Di sini juga sangat penting untuk memberi penutup atas dasar yang benar-benar untuk sebagian besar peralatan yang ini harus atas dasar pemulihan kembali jika hilang dan hancur, bisa mengeluarkan biaya penggantinya. Dan ada bantuannya, contohnya itu ya perusahaan yang dari asuransi properti event ini adalah Hiscox Event Insurance.
Berikutnya, asuransi special event, yaitu asuransi acara khusus atau kadang-kadang disebut sebagai asuransi satu hari, yaitu polis asuransi yang membantu melindungi investasi Anda dalam acara tertentu seperti pernikahan. Contohnya itu Allstate. Asuransi pembatalan acara, yaitu asuransi untuk melindungi pendapatan atau pengeluaran terkait acara Anda terhadap pembatalan karena kendala di luar kendali Anda. Dan itu bisa ditangani dari perusahaan yang contohnya itu seperti Spectrum. Itu dia membantu orang-orang yang membuat event jika mengalami pembatalan. Berikutnya asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri itu adalah perlindungan dan dukungan keuangan Anda untuk menghadapi kecelakaan yang tidak terduga. Contoh perusahaannya itu adalah Aswata. Berikutnya asuransi pengunjung acara, yaitu asuransi pertanggungjawaban publik untuk acara-acara yang dirancang untuk melindungi Anda jika pihak ketiga menderita kerusakan properti atau cedera akibat kecelakaan.